Rencana relokasi puluhan perusahaan asal China dan Vietnam ke Indonesia kembali mengemuka. Dewan Ekonomi Nasional mencatat terdapat 27 pabrik di sektor padat karya, khususnya di subsektor alas kaki dan garmen, asal kedua negara tersebut yang berniat memindahkan operasi mereka ke Indonesia. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Dewan Ekonomi Nasional mencatat terdapat sekitar 27 pabrik asal China dan juga Vietnam berencana merelokasi pabrik ke Indonesia sebagai dampak dari pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat. Relokasi tersebut diharapkan mampu mendorong pembukaan 120.000 lapangan kerja baru. Rencana relokasi puluhan perusahaan asal China dan Vietnam ke Indonesia kembali mengemuka. Dewan Ekonomi Nasional mencatat terdapat 27 pabrik di sektor padat karya, khususnya di subsektor alas kaki dan garmen, asal kedua negara tersebut yang berniat memindahkan operasi mereka ke Indonesia. Rencana pemindahan atau relokasi mengemuka menyusul perbedaan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk asal China, Vietnam, dan Indonesia, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif resiprokal sebesar 19% terhadap Indonesia, sementara China terkena tarif 47% dan Vietnam 20%. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Firman Hidayat menjelaskan bahwa kebijakan tarif tersebut membuat Indonesia menjadi destinasi yang lebih kompetitif bagi relokasi pabrik asal China dan Vietnam. Menurut Firman, jika relokasi benar-benar berjalan ke Indonesia, sekitar 120.000 lapangan kerja baru diperkirakan terserap di tanah air. Meski demikian, Firman menekankan perlunya percepatan perizinan dan reformasi birokrasi demi meningkatkan kemudahan berusaha. Selain itu, para pelaku industri juga berharap pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema kita pada kesempatan kali ini, imbas perang tarif kooperasi China dan juga Vietnam relokasi pabrik ke Indonesia, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Retma Gita Wiraswasta, maksud kami Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Film Indonesia atau APSFI, dan juga Mbak Rani Septia, peneliti ekonom Selios. Baik, selamat pagi Mas Retma dan juga Mbak Rani. Pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market TV. Semoga sehat selalu. Saya ke Mas Retma langsung. Bagaimana sebetulnya pelaku industri tekstil lah ya di dalam negeri melihat possibility relokasi pabrik asal China juga Vietnam ke Indonesia? Jawaban ini mungkin akan memberikan dinamika lah terhadap industri tekstil kita. Saya kira itu memang kabar yang sangat-sangat baik ya Mas. Artinya kita kan sedang butuh pertumbuhan ini kan sedang butuh investasi, terlepas dari persaingan yang akan terjadi dari dalam negeri, memang itu pasti terjadi. Tapi ketika ada investasi baru, terlebih lagi untuk meng-catch up market kita di pasar Amerika Serikat, itu tentu akan jadi pertanda bagus. Mungkin yang harus dipersiapkan adalah bagaimana pemerintah bisa memastikan 27 perusahaan itu benar-benar menginvestasikan atau membangun pabrik di dalam negeri. Nah, itu tantangan tersendiri sih sebetulnya. Oke, artinya dari teman-teman industri menyambut baik keberadaan dari relokasi ini ya? Oh iya, sangat. Itu sangat-sangat baik karena itu akan memperkuat ekosistem kita secara nasional. Oke, bagaimana dengan daya saing industri tekstil kita sebetulnya ketika kemudian ada relokasi pabrik tekstil asal China dan juga Vietnam, yang mana kedua negara ini memang menjadi negara pesaing lah untuk produk-produk tekstil di pasar global, khususnya dari point of view produsen tekstil dari Indonesia gitu. Kalau secara persaingan ketika 27 perusahaan ini masuk ke Indonesia, artinya mereka adalah bagian dari kita ya, di mana ketika mereka bagian dari kita, artinya semua hal yang kita alami, semua beban yang kita alami, semua benefit yang kita punya juga akan sama ya dengan apa yang akan mereka alami gitu ya. Dari sisi cost, tentu costnya mereka juga
basic cost-nya akan sama, tenaga kerja cost-nya akan sama, energi akan sama, benefit-benefit yang dipunyai juga akan sama, tarif kita ke Amerika juga akan sama gitu ya. Jadi fasilitas-fasilitas yang kita punya juga mereka juga akan mendapatkan. Artinya mereka bagian dari kita, artinya persaingan itu betul-betul di tingkat. Halo. Oke. Ada sekarang. Pak Retma. Baik, Pak Retma, nampaknya kita mengalami kendala sinyal. Saya ke Mbak Rani. Mbak Rani, bagaimana Anda melihat relokasi ini? Sejauh mana ini kemudian akan memberikan manfaat untuk iklim investasi di Indonesia, kemudian juga dinamika dari industri tekstil yang ada di dalam negeri. Mbak Rani, silakan. Ya, jika kita melihat peluang masuknya 27 pabrik asal China dan Vietnam ke Indonesia dengan tarif resiprokal yang jauh lebih tinggi, di mana China mendapatkan 47% dan Vietnam mendapatkan 20%, sedangkan Indonesia tarifnya 19%, itu membuat Indonesia menjadi lokasi yang lebih kompetitif jika kita bicarakan tarif. Karena itu, secara rasional, maka perusahaan ini memilih strategi tarif jumping, yaitu merelokasi sebagian produksi ke negara dengan tarif yang lebih rendah, agar biaya ekspor mereka menjadi lebih turun. Indonesia berada dalam posisi strategis di sini karena mendapatkan tarif yang lebih rendah, kemudian upah tenaga kerja yang juga cenderung kompetitif, kemudian juga adanya akses pada pasar domestik dan integrasi dengan pasar ASEAN. Nah, industri alas kaki sendiri juga paling sensitif terhadap perubahan tarif karena struktur biayanya bertumpu pada tenaga kerja dan volume produksi. Jika biaya naik sedikit saja akibat tarif, maka mereka bisa kehilangan daya saing global. Maka relokasi ke Indonesia ini menjadi pilihan yang cukup logis. Nah, untuk Indonesia sendiri ini merupakan kabar baik karena akan ada peningkatan permintaan tenaga kerja, pemanfaatan kawasan industri, kemudian juga dapat memunculkan efek berganda pada perekonomian lokal. Selain efek ekonomi langsung, relokasi ini juga membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk memperdalam struktur industri. Jika dikelola dengan benar, pemerintah dapat mendorong investasi untuk mendorong peningkatan penggunaan bahan-bahan lokal, kemudian juga transfer keterampilan, hingga penguatan rantai pasok nasional. Namun demikian, pemerintah juga perlu memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi lokasi perakitan berbiaya murah begitu. Relokasi harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas industri di dalam negeri melalui kepastian regulasi tentunya, kemudian juga standar ketenaga kerjaan. Dengan cara itu, maka momentum relokasi pabrik ini dapat benar-benar memberikan nilai tambah yang signifikan bagi industri dalam negeri dan juga perekonomian Indonesia. Gitu. Ada terms and conditions yang harus dipenuhi agar kemudian relokasi pabrik ini betul-betul mendatangkan manfaat bagi ekonomi Indonesia, iklim investasi Indonesia, dan juga terhadap dinamika dari industri tekstil yang ada di Indonesia begitu ya. Saya kembali ke Mas Retma. Mas Retma, bagaimana kemudian jika produk-produk yang diproduksi oleh pabrik-pabrik yang nantinya direlokasi di Indonesia ini diproduksi untuk kemudian melayani market dalam negeri. Sejauh mana ini mungkin apakah Anda kemudian melihat ini sebagai sebuah challenge begitu, terlebih dalam memperebutkan market domestik dari point of view teman-teman industri tekstil dalam negeri? Kalau marketnya dalam negeri, minimal persaingannya akan menjadi fair ya. Artinya ketika mereka memproduksi di sini, mereka kan akan jadi bagian dari kita. Jadi cost yang akan didapatkan juga sama, cost tenaga kerjanya sama, energinya sama. Begitu masuk pasar dalam negeri, ini akan bertarung secara fair. Nah, yang jadi masalah, karena jadi masalah sekarang adalah barang-barang import itu masuk dengan cara yang tidak fair gitu. Ada yang ilegal, ada yang dumping. Nah, kalau mereka bikin pabrik di sini, mereka akan berkompetisi dengan kita secara fair. Nah, kalau berkompetisi secara fair artinya ada benefit yang akan didapatkan baik maupun dengan konsumen itu sendiri gitu ya. Jadi saya kira tidak ada masalah nih ketika mereka bisa berkompetisi secara fair dalam negeri. Yang bermasalah adalah terkait dengan importasi yang masuk secara ilegal begitu ya. Terlebih lagi ada berbagai macam insentif yang diberikan oleh pemerintah negara asal pabrik-pabrik ini begitu, yang kemudian membuat harganya menjadi lebih murah, sementara secara treatment pajak dan lain sebagainya di Indonesia banyak sekali yang dikenakan ke teman-teman industri tekstil, sehingga dari point of view konsumen harga jualnya tidak kemudian bersaing begitu ya. Saya ingin mendapatkan gambaran terkait dengan dampaknya seberapa parah terkait dengan keberadaan dari produk-produk tekstil impor ilegal yang ada di Indonesia.
Seberapa parah ini kemudian memberikan dampak kepada teman-teman di industri tekstil, Mas Retma? Ya ini yang jadi masalah besar ya, terutama sebetulnya masalah ini masalah lama, tapi semakin menggila setelah sekitar 2022 akhir ya. Akhirnya kan banyak pabrik yang tutup gitu ya. Utilisasi kita sekarang secara rata-rata TPT itu masih di bawah 50%, itu sekitar 45-48%. Bahkan kalau di hulu bisa sampai 40% kalau kita hitung dari kapasitas yang kita punyai ya. Nah, dampaknya sebesar itu gitu ya, karena masuknya ini masifnya, yang ilegalnya masif, yang legal tapi dengan harga dumping pun juga masif gitu ya. Jadi dan ini merontokkan bukan hanya di satu sisi di hilir saja, tapi karena ini terutama terjadi yang kalau ilegal kan terutama terjadi di hilir, tapi kalau yang dumping ada di midstream, ada di upstream. Dan ini dampaknya jadi secara ekosistem secara keseluruhan ini, dari hulu sampai hilirnya terdampak. Makanya kalau kita ngelihat pabrik-pabrik yang tutup itu kan hampir di semua subsektor itu ada, di hulu ada, yang bikin benang ada, kain juga banyak, garment juga ada yang tutup gitu ya. Terutama yang memang orientasinya pasar lokal. Jadi dampaknya sampai semasif itu. Baik, baik. Dampaknya sangat masif dan juga merugikan teman-teman industri tekstil di dalam negeri, baik hulu maupun hilir begitu ya. Baik, hal lain yang ingin saya tanyakan ke Mbak Rani adalah terkait dengan Den yang kemudian menyebut bahwa Jawa Tengah berpotensi menjadi tujuan relokasi pabrik dari China dan juga Vietnam. Sejauh mana Anda kemudian melihat lokasi-lokasi ini menjadi lokasi yang cukup ideal lah untuk direlokasikannya pabrik dari dua negara ini. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mbak Rani dan juga Mas Retma, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Retma dan juga Mbak Rani, kita akan simak terlebih dahulu data-data yang sudah disiapkan oleh tim redaksi yang kami peroleh dari beberapa sumber. Pemirsa, yang pertama adalah terkait dengan realisasi penanaman modal asing ataupun PMA di Indonesia ya di kuartal 1 tahun 2024 hingga kuartal 3 tahun 2025. Tahun 2024 di kuartal 4, Indonesia mencatatkan realisasi penanaman modal asing tertinggi jika kemudian kita bandingkan dengan periode-periode lainnya, yaitu mencapai 245,8 triliun rupiah. Sementara itu untuk realisasi penanaman modal asing terendah tercatat di kuartal 2 tahun 2025 sebanyak 202,2 triliun rupiah. Data berikutnya pemirsa adalah mengenai pertumbuhan industri manufaktur dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti Anda kemudian dapat saksikan di layar televisi. Ya, kalau kita kemudian lihat data untuk kuartal 1 tahun 2025 untuk pertumbuhan manufaktur di 4,55%, sementara ekonomi di 4,87%. Di kuartal 2, pertumbuhan manufaktur 5,68%, sementara ekonomi di 5,12%, dan di kuartal 2 ini pertumbuhan manufaktur dan juga pertumbuhan ekonomi mencatatkan performa primanya. Data berikutnya pemirsa. Ini adalah mengenai nilai tambah industri manufaktur Indonesia dalam satuan miliar US dollar. Ya, di tahun 2024 tampaknya nilai tambah industri manufaktur Indonesia catatkan angka tertinggi itu di angka 265,07 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Retma dan juga Mbak Rani. Saya ke Mbak Rani melanjutkan perbincangan tadi ataupun pertanyaan tadi terkait dengan wacana relokasi pabrik asal China dan juga Vietnam, rencananya akan direlokasi ke Jawa Tengah begitu. Melihat masyarakat yang ada di sana, SDM yang ada di sana, berbagai macam fasilitas lah ya yang ada di sana begitu. Menurut Anda sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah lokasi yang ideal, atau Anda punya referensi lain ataupun ide lain terkait dengan lokasi yang mungkin lebih cocok begitu ya dilakukan relokasi dari pabrik-pabrik asal China dan juga Vietnam ini? Ya, baik. Jawa Tengah memang sangat potensial begitu ya sebagai tujuan relokasi pabrik dari China dan juga Vietnam, terutama untuk industri seperti tekstil. Di sini ada beberapa alasan yang membuat Jawa Tengah itu menjadi lebih menarik bagi investor. Pertama, jika kita bicara dari biaya tenaga kerja yang kompetitif, upah minimum Jawa Tengah itu berada di sekitaran 2,1 juta rupiah. Itu merupakan salah satu upah minimum yang terendah di Pulau Jawa. Untuk industri seperti tekstil, hal ini memberikan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki provinsi lain
khususnya di luar Jawa gitu. Perusahaan dapat menjaga biaya produksi tetap rendah tanpa harus meninggalkan Pulau Jawa yang memiliki akses pasar yang besar dan infrastruktur logistik yang lebih baik. Selanjutnya, ketersediaan kawasan industri yang berkembang cepat. Jawa Tengah itu memiliki sejumlah kawasan industri yang sedang bertumbuh seperti yang ada di Kendal. Kawasan-kawasan ini menawarkan fasilitas yang lengkap mulai dari listrik, kemudian air untuk industri, pergudangan, hingga akses pada pelabuhan. Infrastruktur itu dapat mengurangi biaya logistik dan mempercepat proses produksi. Jadi secara keseluruhan kombinasi upah, tenaga kerja yang kompetitif, serta kesiapan kawasan industri di Jawa Tengah itu cukup layak untuk menjadi tujuan relokasi pabrik, terutama bagi industri seperti tekstil yang tertekan oleh kenaikan tarif dan juga daya saing global. Baik, menarik bahwa memang dilihat dari indikator-indikatornya memang Jawa Tengah dinilai cukup ideal lah ya untuk relokasi di pabrik asal China dan juga Vietnam. Saya ke Mas Retma terkait dengan keberadaan dari 27 perusahaan ini yang kemudian rencananya akan merelokasikan pabrik di Indonesia begitu. Artinya ini akan meningkatkan daya saing dari industri tekstil nasional ya, dan artinya ini akan mengatrol performa industri tekstil di pasar global begitu. Harusnya begitu ya. Jadi harusnya ini akan menjadi mengkatrol gitu lah, kalau saya mengkatrol kinerja industri tekstil secara keseluruhan. Jadi kalau dari secara data investasi yang masuk itu tentu akan dicatat sebagai sebagai faktor pertumbuhan. Selain itu kalau orientasinya ekspor itu akan dicatat sebagai devisa ya di pertumbuhan. Atau kalaupun pangsa pasar dalam negeri itu harusnya akan mengurangi importasi, artinya mensubstitusi impor, artinya devisa yang keluar pun juga akan berkurang. Jadi secara angka kalau ini benar-benar terjadi, angka pertumbuhan kita akan naik secara signifikan gitu. Oke, baik. Intinya memang teman-teman industri dalam negeri mendukung keberadaan dari relokasi pabrik asal China dan juga Vietnam ini. Lalu ada nggak sih poin-poin yang mungkin menjadi concern ataupun mungkin hal-hal yang patut dikhawatirkan terkait dengan keberadaan dari pabrik-pabrik asal China dan juga Vietnam ini nantinya, Mas Retma? Ya, mungkin yang harus menjadi concern adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa pabrik-pabrik itu berjalan dalam wilayah manufaktur. Artinya ada yang mereka harus betul-betul masukkan mesin di sini, mereka harus betul-betul hire tenaga kerja gitu ya. Karena kan ada hal yang dikhawatirkan oleh kita gitu ya terkait dengan transshipment atau pabrik itu hanya namanya saja, perusahaannya saja di sini, tapi mereka menjadi hub gitu ya dari barang-barang Cina atau barang-barang Vietnam. Ini juga kan yang dikhawatirkan oleh Amerika. Tapi ketika pabrik-pabrik itu perusahaan-perusahaan itu menghubungi pemerintah kita secara formal, saya kira hal-hal seperti itu bisa diminimalisir lah, meskipun kita juga harus waspadai. Mungkin yang harus segera dibenahi adalah bagaimana memastikan pabrik-pabrik itu bisa secara smooth gitu ya masuk ke Indonesia tanpa hambatan-hambatan yang saat ini masih terjadi gitu ya, tadi seperti hambatan-hambatan terkait masalah perizinan gitu ya, terkait perizinan lingkungan, AMDAL yang saat ini masih menjadi permasalahan bahkan bagi investasi yang ada di dalam negeri gitu. Jadi ini yang harus pemerintah pastikan untuk tidak terjadi lagi terhadap 27 perusahaan ini gitu. Karena kejadian sampai sekarang masih kejadian, ada beberapa perusahaan baru juga yang sudah masuk dan masih kesulitan mendapatkan perizinan gitu. Oke, ada poin-poin krusial yang harus diatur dan juga menjadi pertimbangan ya sebelum kemudian relokasi ini benar-benar dilakukan begitu, dan juga untuk mendukung lancarnya relokasi pabrik asal China dan juga Vietnam. Terkait dengan hal ini saya ke Mbak Rani. Dan juga ini kemudian mengingatkan perlunya percepatan perizinan dan juga reformasi birokrasi demi meningkatkan peluang relokasi pabrik-pabrik asal kedua negara ini. Kalau kita kemudian lihat ada pabrik mobil listrik begitu
yang belum kemudian beroperasi tapi sudah disamperin oleh ormas begitu meminta ini itu dan lain sebagainya. Ini kemudian mencederai iklim investasi yang ada di Indonesia. Seberapa penting ini kemudian untuk terus di highlight dan juga dieskalasi lah ya, agar ini betul-betul diperhatikan begitu. Ya, harmonisasi regulasi menjadi sangat penting ya, karena keputusan relokasi pabrik biasanya ditentukan oleh kepastian dari negara itu sendiri gitu. Investor asing membutuhkan kepastian bahwa aturan terkait investasi, kemudian keamanan, perizinan, tenaga kerja, logistik, hingga perpajakan itu tidak tumpang tindih dan tidak berubah-ubah. Jadi pertama, jika regulasi yang tidak sinkron itu akan menambah biaya dan waktu bagi perusahaan. Jika aturan pusat dan daerah berbeda, kemudian perizinan teknis di satu institusi itu tidak sejalan dengan regulasi di kementerian, lembaga lain, maka perusahaan harus menghabiskan banyak waktu untuk menafsirkan, mengurus ulang dokumen. Bagi perusahaan ini setiap penundaan itu berarti cost of delay, dan itu sangat mahal. Kemudian ketidakpastian regulasi itu pasti akan menurunkan minat relokasi. Relokasi pabrik itu bukan hanya sebuah keputusan kecil gitu. Mereka mengeluarkan biaya besar untuk memindahkan mesin, melatih tenaga kerja, kemudian membangun rantai pasok lokal. Jika mereka melihat ada risiko bahwa aturan bisa berubah mendadak, tidak konsisten, ada masalah keamanan, maka mereka akan lebih memilih negara yang regulasinya lebih stabil, seragam, dan dapat memberikan mereka kepastian dan juga keamanan. Makanya harmonisasi itu sangat penting karena tujuannya adalah mempercepat perizinan dan menurunkan transaction cost gitu. Dengan aturan yang jelas, tidak tumpang tindih, proses masuknya investor itu bisa lebih cepat. Ini penting karena relokasi biasanya dilakukan perusahaan dalam waktu yang singkat gitu ya, karena merespon perubahan tarif dan kondisi geopolitik yang sedang terjadi. Nah, negara yang paling siap dan yang paling cepat akhirnya mendapat kesempatan untuk mendapatkan relokasi gitu. Jika kita tidak bisa mengambil kesempatan ini, maka ya kita bisa kehilangan kesempatan momentum ini. Baik. Ini mungkin semacam reality check lah ya bagi Indonesia begitu. Ya, permasalahannya kemudian masih ada di situ terkait dengan birokrasi, perizinan, kemudian juga terkait dengan masalah ormas dan lain sebagainya. Jika kemudian Indonesia kehilangan kesempatan untuk bisa dijadikan lokasi untuk relokasi pabrik-pabrik ini, ya tentu saja ini akan menjadi sebuah kerugian bagi iklim investasi di Indonesia, serapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi kerugian tersendiri untuk teman-teman di industri tekstil di dalam negeri, Mas Retma, jika kemudian ini tidak jadi dilakukan? Ya tentu kalau ini tidak jadi dilakukan, mereka akan merelokasinya ke negara lain ya. Kita kan sudah ketinggalan cukup jauh gitu ya. Dalam fase relokasi, ketika penghapusan kuota, ketika terjadi pembangunan yang cukup masif di Vietnam, dulu kita secara industri masih di atas Vietnam, tapi karena banyak relokasi dari Cina ke Vietnam gitu, ini kita jadi kalah gitu ya. Dan relokasi Cina ke Vietnam pun bukan hanya berpangku pada investasi Cina, dalam negerinya pun jadi terdorong untuk melakukan investasi yang sama gitu. Jadi di situ kita ketinggalan, dan jangan sampai saat ini kita punya momentum agar relokasi itu bisa jatuh ke Indonesia dengan adanya tarif resiprokal. Tapi karena ada perhitungan-perhitungan yang tadi disampaikan oleh Mbak Rani gitu, ternyata di dalamnya Indonesia ini tidak seindah atau hanya benefitnya hanya tarif, tapi banyak kos-kos lain yang di dalamnya, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke negara lain gitu. Jadi ini jangan sampai itu terjadi, karena kalau itu terjadi dan pindah ke negara lain, negara itu tentu akan jadi kompetitor kita gitu. Jadi kompetitor kita ya harusnya kita bisa mendapatkan kenaikan ekspor ke Amerika karena tarif kita yang cukup rendah, tapi karena kita tidak siap menerima investasi ini, yang mendapat benefitnya justru negara-negara lain yang tarifnya sedikit lebih tinggi daripada kita.
Ya, wacana relokasi ini kemudian menjadi agenda juga kepentingan bersama begitu ya, harus dijagain dari berbagai macam sisi agar kemudian relokasi ini dapat terrealisasi dengan baik. Waktu kita sangat terbatas, Mbak Rani dan juga Mas Retma. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, saya selalu sampai jumpa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Wiki Adrian. Terima kasih. Sampai jumpa.